Punya, bentar ya teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dalam sesi tutor SML pada pagi hari ini. Semoga tetap semangat meskipun di hari weekend ya teman-teman. Oke, langsung aja. Sebenarnya di dalam, oh ya, pertama aku mau disclaimer dulu. Nanti di sini kita diskusi aja ya teman-teman. Kalaupun misalkan ada nanti jawabanku yang kurang berkenan buat teman-teman, apa teman-teman punya jawaban yang lebih dari yang aku sampaikan, bisa nanti dikolaborasikan. Atau kalau misalkan nanti aku ada yang salah, bisa dikoreksi aja kayak gitu. Dan juga uh, apa namanya jawaban yang aku sampaikan ini menurut pendapatku dan juga beberapa PPT yang dari Ibu Fajarina sampaikan dan juga Ibu Dita sampaikan, kalau misalkan teman-teman punya jawaban yang lebih komprehensif, bisa nanti ditambahkan sendiri, kayak gitu. Karena SML ini tuh sebenarnya ya cuma hafalan aja ya teman-teman, jadi silakan kalau misalkan mau ada variasi jawaban seperti apapun, kalau misalkan pada intinya sama tuh tidak masalah. Gitu. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama itu kita disuruh mendefinisikan secara singkat atau menjelaskan secara singkat tentang sistem manajemen lingkungan. Yang A, kemudian yang B itu kita diminta untuk menjelaskan secara singkat tahapan sistem manajemen lingkungan, dan yang C ini merupakan kita suruh menyebutkan keuntungan penerapan sistem manajemen lingkungan secara spesifik dalam bidang industri farmasi. Nah, untuk definisi singkat secara dari SML itu sebenarnya aku mengambil dua jawaban. Yang pertama ini yang hmm, yang di sini itu aku ambil dari SNI ISO 14001 2015 dan yang disampaikan definisi yang disampaikan dari Bu Fajarina itu seperti ini, di mana sistem manajemen lingkungan itu adalah bagian dari sistem manajemen yang digunakan untuk mengelola aspek lingkungan, memenuhi kewajiban penataan, dan menangani resiko dan peluang. Kalau misalkan teman-teman mau menjawab ini lebih panjang lagi, bisa dilihat di SNI ISO 14001 2015. Karena ini masih ada beberapa hal yang belum didefinisikan tentang aspek lingkungan, kewajiban penataan itu seperti apa, dan resiko dan peluang itu juga seperti apa. Sebenarnya kalau misalkan aspek lingkungan itu adalah sesuatu yang dia tuh menyebabkan dampak lingkungan. Kalau misalkan aspek lingkungan itu adalah, kalau aku boleh mengatakan bahwa aspek lingkungan itu tidak memiliki sifat, kalau dampak itu memiliki sifat, dampak positif atau dampak negatif. Jadi kalau misalkan nih aspek lingkungannya itu penggunaan sumber daya, jadi nanti dampak lingkungannya adalah misalkan eh, penurunan kuantitas air tanah atau penghematan listrik kayak gitu-gitu. Nah, itu merupakan dampak lingkungan. Sedangkan aspek lingkungannya adalah sesuatu yang tidak memiliki sifat, seperti penggunaan sumber daya, emisi, limbah cair, limbah padat. Nah, itu dinamakan aspek lingkungan. Kalau kewajiban penataan itu uh, adalah tentang pemenuhan pemenuhan SNI atau pemenuhan peraturan pemeraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu adalah kewajiban penataan. Kalau resiko adalah dampak negatif yang mungkin terjadi. Kemudian kalau peluang itu adalah dampak positif yang nantinya bisa dimanfaatkan seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau menjelaskan lebih lanjut, silakan dibuka di SNI ISO tersebut. Nanti sudah ada keterangannya yang lebih komprehensif lagi. Kemudian kalau misalkan di PPT-nya Bu Adita itu eh, lumayan agak sedikit berbeda dari SNI ISO, tapi Ibu Adita ini menuliskan beliau mengambil di ISO juga. Cuman aku pas tak lihat itu ini tuh bukan dari definisinya, tapi ibunya itu kayak apa namanya eh, mungkin bagi ibunya yang penting itu, tapi secara definisi sebenarnya juga harusnya sama di SNI ISO juga. Jadi kalau menurut Bu Adita itu SML itu mencakup berbagai kebijakan lingkungan, tujuan, target, rencana,
strategi dan prosedur suatu organisasi yang membantu mengendalikan operasi sehari-hari dengan cara yang ramah lingkungan. Di mana sistem manajemen lingkungan itu secara keseluruhan mencakup struktur organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktik, prosedur, proses, dan sumber daya untuk mengembangkan, mengimplementasikan, mencapai, meninjau, dan memelihara kebijakan lingkungan. Nah, karena ada dua definisi ini, jadi aku coba untuk menarik kesimpulan bahwa mengakomodir dua definisi yang udah kita dapatkan baik dari Bu Fajarina maupun Bu Dita. Jadi aku memberikan kesimpulan bahwa sistem manajemen lingkungan itu adalah bagian dari sistem manajemen yang mencakup struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, prosedur, dan sumber daya untuk mengelola aspek lingkungan, mematuhi kebijakan penataan lingkungan, serta menangani resiko dan peluang, di mana EMS ini atau SML ini dirancang untuk mengembangkan, mengimplementasikan, meninjau, dan memelihara kebijakan lingkungan melalui berbagai strategi, tujuan, target, serta praktik yang mendukung pengendalian operasi sehari-hari secara ramah lingkungan. Kemudian untuk tahapan dari sistem manajemen lingkungan itu, menurut SNI ISO 14001 juga, ini aku ambil langsung dari dokumennya, di mana tahapan sistemnya itu ada 4 atau kita sering sebut dengan PDCA, yaitu Plan Do Check Act, di mana rencana itu pertama adalah kita perlu merencanakan yaitu menetapkan sasaran lingkungan dan proses yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebijakan lingkungan organisasi. Kemudian kita perlu melaksanakan, yaitu menerapkan sesuatu yang sudah kita rencanakan. Kemudian kita perlu memeriksa, yaitu memantau dan mengukur proses terhadap kebijakan lingkungan, termasuk komitmen lingkungan dan kriteria operasi serta laporan hasil. Kemudian tindakan ini adalah uh, tindakan itu sesuatu yang ingin kita ubah atau kita perbaiki di periode selanjutnya kayak gitu. Kalau misalkan di dalam, kalau ibunya kita tarik ke dalam suatu peradilan lingkungan yang ibu telah ajarkan, yaitu diambil UKL UPL, itu sebenarnya eh, rencana rencana itu adalah sesuatu pas waktu kita membuat izin lingkungan itu adalah rencana. Rencana bagaimana dia itu nanti menetapkan kegiatannya apa aja, sumber dampaknya apa aja, jenis dampaknya apa aja, itu merupakan rencana. Terus melakukan itu adalah bagaimana mereka mengelola sesuatu yang sudah mereka rencanakan itu. Kemudian kalau periksa itu adalah pemantauannya, terus kemudian tindakan itu adalah bagian dari evaluasi dari apa yang sudah mereka pantau dan juga kelola, kayak gitu. Kemudian ini untuk keuntungan sistem manajemen lingkungan secara spesifik dalam industri farmasi. Jadi kalau misalkan ternyata bisa disuruh menyebutkan ini lagi, industri farmasi lagi, kalau mau jawabannya lebih komprehensif, sebenarnya kita perlu mengakomodir beberapa ISO atau SNI yang diterapkan di dalam di dalam industri farmasi tersebut. Tapi kalau misalkan ternyata kan kita mungkin nggak hafal ya kalau misalkan nanti yang ditanya industri lain. Jadi cukup nanti kalaupun enggak, kalaupun beda, misalnya beda bukan industri farmasi atau sesuatu yang kita nggak tahu nih dasarnya itu di ISO berapa kayak gitu, teman-teman cukup ngambil dari ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan secara umum. Kemudian teman-teman bisa apa namanya masukkan kata-kata kunci tentang industri farmasi. Kayak misalkan kalau di ISO 14001 kan yang pertama adalah jelas tentang kepatuhan terhadap regulasi. Di sini teman-teman coba aja untuk menceritakan tentang industri farmasi tersebut, misalkan membantu industri farmasi memenuhi peraturan lingkungan yang berlaku baik nasional maupun internasional. Kemudian peningkatan efisiensi operasional yaitu dengan cara mengurangi limbah produksi, limbah bahan kimia, dan farmasi yang berpotensi mencemari lingkungan serta menghemat sumber daya seperti energi, air, dan bahan baku melalui pengelolaan yang lebih baik. Kemudian pengurangan dampak lingkungan dengan mengoptimalkan proses produksi agar menjadi lebih ramah lingkungan dengan cara mencegah pencemaran air, udara, dan tanah akibat pembuangan bahan kimia berbahaya. Kemudian ini yang paling apa namanya keuntungan yang industri atau kita sebagai konsumen rasakan, yaitu green branding. Memanfaatkan keberlanjutan ini itu sebagai nilai jual yang nantinya dapat menjadi nilai tambah dari suatu industri tersebut agar memiliki kepercayaan konsumen kayak gitu. Kemudian yang nomor 5 ini bisa opsional meningkatkan kesadaran dan partisipasi karyawan agar lebih sadar terhadap pengelolaan lingkungan yang lebih baik kayak gitu.
Nanti ini bisa dikolaborasikan sendiri ya teman-teman karena itu pendapat aja. Tapi coba apa namanya ditarik dari ditarik dari ISO 1004 tentang kepatuhan regulasi, peningkatan efisiensi operasional, pengurangan dampak lingkungan, dan green branding kayak gitu. Terus selanjutnya ini kita diminta untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mendorong suatu organisasi menerapkan sistem manajemen lingkungan. Nah, ini juga bisa juga lagi-lagi bisa diambil dari SNI ISO 14001 2015. Jadi, buat teman-teman yang belum punya mungkin bisa download dulu SNI ISO-nya. Di situ tuh sudah lengkap, sangat lengkap untuk menceritakan bagaimana sih sistem manajemen lingkungan itu bekerja di suatu industri atau organisasi kayak gitu. Nah, di sini aku ambil dari apa namanya PPT-nya Bu Fajarina. Ibunya sudah sempat menjelaskan juga tentang faktor-faktor apa saja yang mendorong suatu organisasi menerapkan sistem manajemen lingkungan, yaitu dengan adanya SML ini, organisasi atau industri itu terbantu untuk memperbaiki kinerja lingkungannya melalui yang sudah saya sebutkan tadi, penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan pengurangan limbah sehingga mendapatkan keunggulan kompetitif dan kepercayaan pemangku kepentingan. ASMR ini juga mensyaratkan organisasi untuk mempertimbangkan semua isu lingkungan yang relevan dalam operasinya seperti pencemaran udara, air, dan air limbah cair, pengelolaan limbah, kontaminasi tanah, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta penggunaan dan efisiensi sumber daya. Jadi dari sini tuh sebenarnya ini tuh kalimat yang Ibu Fajarina sendiri bikin ya sepertinya. Uh, Ibunya mencoba untuk memberikan gambaran itu secara deskriptif, secara paragraf, tapi sebenarnya yang perlu kita perhatikan, kita hafalkan aja, nggak usah perlu, maksudnya kayak nggak usah perlu sama banget gitu ya kalimatnya, ya intinya itu adalah kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan, tanggung jawab kesadaran organisasi terhadap lingkungan, efek efisiensi operasional dan pengurangan biaya, daya saing di pasar global, dan juga meningkatkan citra perusahaan, dan terakhir manajemen risiko dan keberlanjutan jangka panjang. Dari poin 6 ini nanti teman-teman bisa aja jabarkan atau ceritakan secara maksudnya ceritakan sendiri lah, dikembangkan sendiri kayak gitu. Kalaupun mau jawab singkat juga nggak apa-apa. Nanti tinggal dilihat aja poin apa namanya, poin nilainya itu seberapa. Atau pada akhirnya kan ibu ibu siapa namanya, Bu Dita kan udah pernah bilang kalau misalkan UTS itu banyak akan lebih sedikit daripada tugas. Jadi teman-teman maksimalkan aja tugasnya kayak gitu. Kemudian yang nomor selanjutnya ini jelaskan singkat. Nah, ini sebenarnya kayak yang tadi, cuman bedanya di sini itu tentang industri makanan dan minuman. Nah, yang aku highlight warna kuning itu adalah yang membedakan dari eh, maksudnya dari yang sebelumnya dengan kita menyebutkan apa saja sih yang harus apa namanya harus perusahaan makanan dan minuman penuhi. Misalkan dalam industri makanan dan minuman itu mereka perlu nih menerapkan ISO 22000 tentang keamanan dan tentang keamanan produk. Nah, itu bisa kalau misalkan nanti teman-teman hafal dan kebetulan munculnya ini lagi bisa nih disertakan bahwa di dalam industri makanan itu mereka wajib untuk meningkatkan keamanan dan kualitas produknya melalui ISO 2020 dengan ISO 14001. Kemudian juga di dalam industri makanan itu biasanya juga membutuhkan sertifikasi tambahan seperti sertifikasi organik, halal, dan HACCP, di mana nanti kalau misalkan si suatu industri itu sudah menerapkan sistem manajemen lingkungan ISO 14001, mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan sertifikat-sertifikat tambahannya, kayak gitu. Terus yang lainnya itu sama kayak yang tadi, cuman tinggal kita bahasakan aja ke dalam bahasa industri makanan dan minuman, kayak gitu. Misalkan nih tentang kepatuhan terhadap peraturan perundangan, kita bisa narasikan bahwa memastikan bahwa proses produksi memenuhi standar lingkungan dan keamanan pangan yang ketat, serta mengurangi risiko pencemaran yang dapat mengaruhi keamanan pangan seperti kontaminasi air dan bahan baku. Menerapkan prinsip reduce, reuse, recycle dalam mengelola limbah pangan dan kemasan, serta mengurangi emisi karbon dan jejak lingkungan dari proses makanan dan minuman. Terus lainnya sih hampir sama ya, kayak meningkatkan daya saing global, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, terus manajemen resiko dan keberlanjutan jangka panjang. Intinya itu, jadi dihafalkan aja itu poin-poinnya. Kemudian selanjutnya ini tentang, ini sih teman-teman bisa lah ya, kan ini cuma disuruh cuma diminta untuk aktivitas laboratorium apa sih yang memenuhi persyaratan sistem manajemen lingkungan.
Kayak misalkan ya ini sesuai dengan pengalaman teman-teman aja yang teman-teman ketahui. Di sini aku coba buat 5 sesuai dengan yang diminta minimal 5, yaitu tentang kepatuhan regulasi itu adalah mengenai penggunaan APD yang sesuai demi keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian yang nomor 2 tentang efisiensi sumber daya alam, sumber daya, misalkan mematikan peralatan laboratorium jika tidak digunakan untuk menghindari konsumsi listrik yang tidak perlu dan lain sebagainya bisa teman-teman tambahkan sendiri. Kemudian pengelolaan bahan kimia dengan bijak, contohnya menggunakan bahan kimia secukupnya, memilih bahan kimia yang ramah lingkungan, serta menyimpan bahan kimia dengan benar. Kemudian untuk pengelolaan limbah laboratorium, misalkan memisahkan limbah berdasarkan kategori, membuang limbah sesuai dengan prosedur yang aman dengan tidak membuang bahan kimia di saluran air ataupun tempat sampah umum, serta yang terakhir menyusun penelitian atau aktivitas di laboratorium dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan. Maksudnya, kita coba nih menyusun aktivitas di laboratorium itu eh, kalau istilahnya kita green chemistry gitu ya. Kita coba susun berdasarkan green chemistry agar dapat mengurangi sesuatu dampak lingkungan, misalnya penggunaan energi secara berlebihan atau feedstock dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian di sini kita diminta untuk menjelaskan SNI dan juga tahapan akreditasi, bukan, perbedaan fungsi atau tujuan dari kedua lembaga tersebut, yaitu lembaga akreditasi dan juga lembaga penilaian kesesuaian atau LPK. Ini juga sudah dijelaskan sama Bu Fajarina kemarin. Eh, ini definisi SNI sendiri itu adalah standar yang ditetapkan oleh BSN atau Badan Standarisasi Nasional yang berlaku secara nasional di Indonesia, di mana SNI ini disusun berdasarkan konsensus berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat yang mengacu pada praktik dan standar internasional yang relevan, di mana SNI ini bertujuan untuk menjamin kualitas keamanan dan kelayakan satu produk, jasa atau sistem, meningkatkan daya saing industri nasional, melindungi konsumen, tenaga kerja, dan lingkungan, serta mendukung perdagangan nasional dan internasional. Nah, penerapan SNI ini itu bersifat sukarela dan juga wajib tergantung dari regulasi yang berlaku di dalam sektor terkait, di mana SN ini dapat bersifat wajib apabila disyaratkan oleh pasar, yang biasanya itu menyangkut pada keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, tapi juga bisa juga bersifat sukarela sesuai dengan kebutuhan pasar. Gitu. Kemudian di sini itu diminta untuk menjelaskan fungsi dan tugas dari kedua lembaga. Nah, waktu itu juga sudah pernah dijelaskan sama Bu Fajarina, ini juga ada bagannya terkait dengan akreditasi dan penilaian kesesuaian dengan skema keberterimaannya itu seperti apa, mulai dari atas dari international operation, kemudian ke badan akreditasi, kemudian ke LPK, dan ke organisasi produk, proses, dan juga jasa. Nah, yang sebelum kita ke fungsi atau tugas dari kedua lembaga itu, yang pertama kan akreditasi itu kan ditentukan oleh badan akreditasi ya. Kalau sertifikasi kan ditentukan atau dikeluarkan oleh lembaga penilaian kesesuaian atau LPK. Di mana akreditasi itu adalah rangkaian kegiatan pengakuan dari BNN yang menyatakan bahwa lembaga atau biasanya di sini itu LPK ataupun institusi ataupun laboratorium itu berpotensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian. Jadi sedangkan di mana akreditasi itu dia badan akreditasi itu dia mengeluarkan eh, akreditasi kepada LPK. Dengan LPK itu mengeluarkan sertifikasi untuk satu organisasi, produk, proses, ataupun jasa, di mana sertifikasi ini sesuai dengan definisinya, yaitu menilai penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem proses, ataupun personal itu telah memenuhi standar dan atau regulasi. Kayak gitu. Jadi, terus perbedaan fungsi utamanya apa? Ya, seperti yang dari PPT yang Fajarnya tadi, kita bisa simpulkan bahwa lembaga akreditasi itu, kalau di Indonesia itu yang namanya KAN, itu adalah lembaga yang bertanggung jawab memberikan akreditasi kepada LPK, bentar, pada LPK untuk memastikan kompetensi dan kredibilitasnya. Jadi ya fungsi utamanya itu memberikan akreditasi kepada LPK berdasarkan standar tertentu. Misalkan si LPK itu mau mempunyai standar ISO 17011. Jadi si akreditasi itu berhak untuk mengevaluasi dan mengakreditasi LPK apakah dia memenuhi standar internasional ISO 17011 kayak gitu. Selain bertugas untuk mengakreditasi, lembaga akreditasi atau di dalam hal ini adalah KAN itu juga bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap LPK yang sudah terakreditasi, apakah
jalannya LPK ini itu setiap tahunnya itu sesuai nggak sih sama yang sudah diakreditasi oleh PAN ini, atau apakah dia berhasil melakukan semuanya itu sesuai dengan di yang telah melakukan sesuatu itu setelah sesuai dengan ISO 17011, ataukah pada kenyataannya pada seiring berjalan waktunya itu mereka memiliki atau kekurangan lah atau penyalahgunaan kayak gitu. Kemudian sedangkan LPK sendiri itu adalah lembaga sertifikasi. Yang namanya lembaga sertifikasi adalah ya pastinya mengeluarkan sertifikasi kepada suatu organisasi itu. Jadi lembaga ini melakukan penilaian terhadap kesesuaian produk, jasa ataupun sistem dengan standar yang berlaku, di mana ya sesuai namanya, fungsinya utama adalah melakukan sertifikasi, inspeksi, pengujian terhadap produk, jasa ataupun sistem. Contohnya, menguji kualitas satu produk berdasarkan SNI, melakukan inspeksi terhadap sistem manajemen mutu satu perusahaan, menerbitkan sertifikasi berdasarkan hasil evaluasi. Kemudian, ya kita ke kriteria dampak kegiatan terhadap lingkungan. Jadi dari tadi kita sudah bahas SML, SNI, ini kita beralih ke AMDAL-nya. Di mana di dalam 6 kriteria pengukuran dampaknya ini itu sebenarnya masuk ke dalam studi AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi ada 6, yaitu adalah luas wilayah yang terkena dampak, intensitas atau besarnya dampak, durasi atau waktu lamanya dampak terjadi, frekuensi dampak, reversibilitas dampak, dampak terhadap aspek sosial dan juga ekonomi. Nah, di sini kan dibagi menjadi dua, yaitu dampaknya itu ada skala besar, skala kecil. Nah, di mana kalau misalkan eh, area yang terdampak di satu kegiatan itu memiliki dampak skala yang besar, artinya dia tuh masuk ke dalam studi AMDAL. Tapi kalau misalkan skalanya kecil, itu bukan masuk ke AMDAL, biasanya masuk ke UKLPL. Nah, tapi nanti akan ada pengecualian-pengecualian, misalkan ternyata meskipun luas wilayahnya itu dampaknya itu kecil, intensitas juga dampaknya rendah, terus durasi waktunya misalkan juga pendek, akan tetapi dia itu berada di dalam kawasan-kawasan sensitif, misalkan dia di hutan lindung ataupun di kawasan-kawasan vital lah. Nah, itu biasanya meskipun dia memiliki dampak skala yang kecil, tapi dia tetap harus melakukan studi AMDAL karena menyangkut keberlangsungan lingkungan hidup yang secara lebih luas kayak gitu. Jadi akan ada pengecualian-pengecualian di dalam studi AMDAL, tapi kita coba apa namanya pelajari secara dasarnya aja. Kalau misalkan luas wilayahnya yang terkena dampak itu besar, misalkan meluas ke ekosistem sekitar, termasuk air, udara, tanah, dan dalam radius yang luas, artinya dia nanti masuk ke dalam studi AMDAL. Kalau misalkan dia dampaknya kecil itu enggak. Nah, terus intensitas atau besarnya dampak itu adalah seberapa besar sih perubahan yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Misalkan si perusahaan ini tuh ternyata dia itu memiliki dampak yang dapat mengancam keberlangsungan ekosistem, misalnya pencemaran berat atau deforestasi besar-besaran. Nah, itu juga akan jadi concern gitu. Apalagi misalkan nih, dia skalanya kecil, tapi ternyata dia besar dampaknya itu luas. Misalkan dia melakukan uh, land clearing atau pembersihan hutan atau deforestasi, ya meskipun skalanya kecil, tapi dampaknya tinggi, nah dia tetap masuk ke dalam studi AMDAL. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan ditanya 6 kriteria dan sebutkan dan jelaskan aja, ya udah cukup ini aja teman-teman. Nanti bisa, apa namanya, teman-teman kolaborasikan dengan jawabannya, atau disebutkan dan jelaskan singkat aja seperti ini juga tidak masalah. Tuh. Kemudian ini ke yang nomor 4, yaitu ditanyakan tujuan tujuan perencanaan upaya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan itu adalah minimalisasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang dihasilkan. Dalam upaya pengelolaannya perlu dilakukan pengintegrasian pendekatan, di antaranya pendekatan teknologi, sosial ekonomi, dan institusi. Nah, jelaskan perbedaan ketiga pendekatan tersebut disertai dengan contohnya. Nah, kalau misalkan pendapatan, nah di sini aku ngambil dari PPT-nya Bu Adita. Tapi di dalam PPT-nya Bu Adita ini tuh singkat banget. Nah, apakah teman-teman nanti mau jawab singkat kayak gini juga nggak masalah. Mungkin ya, tapi alangkah baiknya nanti kita kolaborasikan jawabannya menjadi jawaban yang lebih, apa ya, ya lebih lebih komprehensif lah gitu. Jadi kalau di dalam PPT-nya Bu Adita itu disebutkan bahwa pendekatan teknologi itu contohnya adalah menanggulangi limbah dengan cara mengolah limbah ataupun dengan cara lain. Ini kan dikasih tanda tanya ya, mungkin kita disuruh mencari tahu sendiri, mengembangkan idenya sendiri, mencari materi sendiri kayak gitu.
Kemudian pendekatan sosial ekonomi itu melibatkan masyarakat, memprioritaskan tenaga lokal, bantuan fasilitas umum, keringanan pajak, menjamin interaksi sosial yang baik, kompensasi yang saling menguntungkan. Kemudian untuk pendekatan institusi itu ada kerjasama dengan instansi terkait, pengelolaan melibatkan institusi, dan lain-lain. Oke, nah ini aku coba jawab yang lebih apa ya, ya lebih panjang gitu ya. Sekaligus nanti bisa buat apa namanya pengetahuan dan dasar teman-teman barangkali mau dalam penyusunan RKL RPL-nya yang menjadi tugas itu ada sesuatu yang maksudnya sesuatu yang mirip di sini nanti bisa ditambahkan atau bisa dielaborasikan gitu. Jadi di sini eh, aku coba buat tabel perbedaan pendekatan baik secara teknologi, sosial ekonomi, dan juga institusi di mana di dalam pendekatan teknologi itu fokus utamanya adalah pemanfaatan teknologi dalam mengurangi dampak lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perlindungan lingkungan melalui inovasi teknologi. Nah, secara singkatnya, kalau misalkan mau disebutkan, cuma disebutkan karena kalau misalkan nggak usah panjang-panjang, kayak gini aja cukup sebenarnya. Penggunaan teknologi ramah lingkungan, penerapan energi terbarukan, sistem pengelolaan limbah dan limbah yang efisien. Kemudian pendekatan sosial ekonomi itu berkaitan dengan terkaitan antara faktor sosial dan juga ekonomi dalam pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kemudian contohnya adalah edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, penerapan prinsip ekonomi hijau dan sirkular ekonomi, serta insentif bagi industri yang menerapkan praktik berkelanjutan. Terus kemudian di pendekatan institusi itu fokus utamanya adalah regulasi, kebijakan, dan peran lembaga dalam pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk membangun sistem dan regulasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Contoh strateginya adalah penyusunan kebijakan lingkungan seperti AMDAL dan perizinan yang lainnya. Jadi perizinan lingkungan itu sebenarnya nggak cuma AMDAL. Kemarin kan sempat di sini sama Bu Adita juga ada UKL-UPL. Nah, sebenarnya ada lagi satunya namanya SPPL. SPPL itu kayak surat pernyataan pemantauan dan pengelolaan lingkungan. Nah, itu buat industri ya kayak UMKM yang kecil gitu skalanya yang dia itu tidak memiliki dampak yang meskipun yang memiliki dampak secara luas gitulah. Bahkan dampak kecilnya pun juga belum bisa dikatakan berdampak ya karena mungkin dia masih PIRT dan lain sebagainya. Nah, kalau UKL-UPL itu adalah suatu usaha yang memiliki dampak, tapi itu dampaknya itu skalanya masih 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 rendah, masih kecil, masih pokoknya lebih 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 nggak istilahnya itu lebih nggak berbahaya lah ya dibandingkan dengan AMDAL. Nah, kalau misalkan AMDAL itu berarti dia skalanya itu sudah besar, sudah mencakup segala aspek lingkungan itu mereka sudah apa ya, ya berdampaknya udah kemana-mana kayak gitu kalau AMDAL. Nah, kalau misalkan udah sih itu aja. Terus penguatan penegakan hukum lingkungan, terus contohnya lagi adalah kolaborasi antar institusi dalam pengelolaan lingkungan. Nah, ini aku kasih contoh beberapa apa ya namanya, secara contoh secara kegiatannya gitu ya. Kalau tadi kan cuma menyebutkan aja, misalkan penggunaan penggunaan energi hijau dan lain-lain. Tapi ini aku coba ringkas, barangkali teman-teman dalam mengerjakannya itu ada yang sama, nanti bisa ditambahkan kayak gitu. Jadi di dalam kita mengidentifikasi apa namanya pendekatan itu kan sebenarnya adalah bentuk dari pengelolaan kita terhadap lingkungan ya. Pengelolaan kita terhadap lingkungan itu seperti apa? Misalkan di sini sumber dampaknya itu ada kegiatannya itu kegiatan prakonstruksi, kegiatan konstruksi itu ada penyiapan lahan di mana salah satu jenis dampaknya itu adalah penurunan kualitas air permukaan. Nah, kenapa kok bisa dia menyebabkan penurunan kualitas air permukaan? Ya, karena di dalam penyiapan lahan itu kan pasti dia membabat habis tumbuhan ya. Namanya kan penyiapan lahan artinya sebelumnya lahan itu ditanami pohon, terus kemudian dibersihkan di lahan clearing. Jadi karena adanya pembersihan itu, otomatis di situ akan ada eh, istilahnya eh, nggak ada nggak ada tumbuhan lagi, jadinya nanti itu kayak tanahnya itu mudah untuk tergerus air ya. Kalau misalnya terjadi hujan dan lain sebagainya kan dia akan mudah tergerus air sehingga
kemungkinan airnya itu dia nanti akan masuk ke dalam air permukaan atau ke sungai atau ke badan air lainnya, misalkan danau dan lain sebagainya, atau bahkan ke kalau di dekat laut mungkin akan masuk ke laut kayak gitu. Jadi eh, kita perlu nih adanya penyediaan alat tangkap TSS atau ya nah kalau kalau istilah kita ya TSS itu ya layaknya debu atau layaknya lumpur gitulah ya secara gampangnya gitu kan. Jadi kita perlu nih nangkap TSS ini dulu sebelum dia itu benar-benar masuk ke drainase atau dia nanti akan dia bisa mengalir ke badan sungai ataupun ke danau kayak gitu dengan cara dengan cara alat penangkat atau biasa disebut dengan sediment trap. Jadi kita saring dulu di situ biar yang benar-benar masuk ke sungai itu dia bukan dari eh, bukan si TSS-nya tapi airnya aja kayak gitu ya untuk mengurangi lah ya meminimalisir gitu meskipun pada akhirnya nanti mungkin ada beberapa yang loss tapi setidaknya tidak dampaknya itu tidak begitu besar untuk si sungai dan juga danau ataupun laut itu kayak gitu. Kemudian yang kedua, misalkan nih di dalam konstruksi juga ada pembangunan fasilitas rumah sakit. Itu jenis dampaknya itu adalah peningkatan kebisingan. Nah, kenapa peningkatan kebisingan? Karena dalam kita membangun fasilitas, entah itu rumah sakit, entah itu bandara, entah itu terminal dan sebagainya, itu kan pasti membutuhkan alat berat, kayak membutuhkan ya satu pekerjaan konstruksi yang dia itu pasti memiliki kebisingan kayak gitu. Uh, jadi pendekatan teknologinya itu adalah dengan cara memasang sound barrier atau pagar lah istilah sound barrier itu istilah mudahnya itu pagar yang mengelilingi tapak proyek yang nantinya agar kebisingan itu tuh bisa teredam di situ dan yang keluar itu nggak begitu bising ya meskipun masih bising tapi nggak apa maksudnya kayak masih di bawah dari baku mutu standar kebisingan yang ditetapkan. Jadi kebisingan itu ada baku mutu standarnya sehingga diharapkan dengan adanya pagar itu dia itu bisa mengurangi tingkat kebisingan di uh, warga atau di masyarakat yang terdapat di sekitarnya gitu. Ya seperti teman-teman lihat kan sering kalau ada proyek itu pasti ada kayak pagar orangnya putih yang tinggi-tinggi. Nah, itu namanya sound barrier kayak gitu. Atau juga bisa juga dengan menggunakan peralatan yang memiliki tingkat kebisingan rendah. Uh, dengan meminimalisir itu uh, diharapkan nanti peningkatan kebisingannya itu tidak melebihi dari baku mutu yang telah ditetapkan kayak gitu. Kemudian di sini juga dari pembangunan fasilitas itu pasti juga menimbulkan getaran. Kayak misalnya kita ngebor apa, ngebor beton lah atau ngebor tanah itu kan kadang kan dia bisa ini ya menimbulkan getaran lah. Bahkan kadang si masyarakat sekitar tuh ngerasa ada gempa padahal sering enggak kayak gitu. Nah bisa 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 itu sebenarnya bisa diantisipasi dengan menggunakan mata borpil yang dalam proses pemasangan pancangnya itu tidak begitu menghasilkan getaran yang begitu hebat kayak gitu. Kemudian misalkan nih di operasional genset, seperti kita tahu kan genset itu kan mengeluarkan emisi-emisi gas-gas yang memang bisa dikatakan itu mencemari kualitas udara ambien kita. Nah, jadi jenis dampaknya ini adalah penurunan kualitas udara. Nah, kalau kita tarik yang tadi, ini kan jenis dampak. Kalau teman-teman mau menambahkan aspek lingkungannya, berarti aspek lingkungannya adalah ya udara gitu. Kalau jenis dampaknya berarti positif atau negatif. Nah, di sini kan uh, di sini dampaknya itu negatif, berarti penurunan kualitas udara, kayak gitu. Aspeknya udara, terus jenis dampaknya penurunan kualitas udara. Pendekatan teknologinya itu bisa aja menggunakan alat pengendali emisi. Ini scrubber aja sebenarnya kalau genset. Biasanya kalau electrostatic precipitator sama FCD itu di boiler. Ini belum. Ini kurang tepat ya teman-teman. Biasanya kalau di gas itu scrubber aja. Kemudian di operasional boiler itu juga dia biasanya menghasilkan emisi yang kalau di bawah lingkungan itu harus memenuhi satu baku mutu. Nah, tergantung nih, misalkan ini boilernya ini tuh kalau misalkan teman-teman nanti menetapkan metode, itu kan pasti ditanya sesuai dengan baku mutu SMI berapa. Nah, ini tuh tergantung dari aktivitas apa. Misalkan aktivitas migas lah atau apa kayak itu beda-beda beda-beda baku mutunya nanti bisa teman-teman cari sendiri sesuai dengan kegiatan aktivitas masing-masing misalkan sesuai dengan ini baku mutu tentang eh, tentang migas nomor sekian atau baku mutu tentang apa namanya industri semen nomor sekian nah itu beda-beda kayak gitu kalau kualitas udara ini di sini itu kualitas udaranya kualitas udara emisi ya teman-teman jadi
pendekatan teknologinya adalah penggunaan alat pengendali emisi. Jadi di dalam kualitas udara itu sebenarnya ada dua, ada kualitas udara emisi dan kualitas udara ambien. Nah, udara emisi itu adalah sesuatu kalau udara emisi itu yang kita apa ya namanya? Kalau udara emisi itu yang dihasilkan dari proses kegiatan manusia. Kalau ambien ya memang di udara lingkungan sekitar kita tuh udara ambien. Nah, udara emisi itu kalau kita pantau agar nanti tuh dia tidak berdampak ke kualitas udara ambien seperti itu. Kemudian ini ada operasional fasilitas rumah sakit. Ini jenis dampaknya itu adalah penurunan kualitas air permukaan. Kenapa? Nah, ini juga opsional ya sebenarnya. Tergantung si rumah sakitnya itu ngambil airnya itu dari mana. Misalkan kalau dia ngambil air eh, apa namanya? Kok bukan ngambil air, maksudnya mengalirkan airnya itu dia itu kemana? Misalkan di dekat, ternyata di situ di dekat air permukaannya itu misalnya di dekat sungai. Nah, si rumah sakit ini itu mau buang limbahnya itu ke sungai ya. Berarti mereka harus sebelum dibuang ke sungai, mereka tuh harus mentreatment dulu airnya ini agar dia itu sebelum dibuang ke sungai dia itu sesuai dengan apa namanya standar baku mutu si air sungai itu kayak gitu. Dengan cara ya si rumah sakit ini memiliki atau bisa mengoperasikan STP atau sewage treatment plant untuk mengolah air limbahnya sebelum dia dibuang ke lingkungan gitu. Terus ini juga ada contoh tentang pendekatan sosial ekonomi. Yang pertama itu tentang sumber dampaknya itu penerimaan tenaga kerja. Biasanya itu di bagian konstruksi. Yang jenis dampaknya itu adalah peningkatan pendapatan. Jenis dampaknya itu dampak positif ya, peningkatan pendapatan. Kemudian pendekatan sosial ekonominya atau pengelolaannya itu adalah dengan memberikan kesempatan atau peluang kerja bagi masyarakat di sekitar tempat proyek terhadap pekerjaan-pekerjaan yang tercipta karena adanya proyek kayak gitu. Nah, kenapa? Karena di dalam apa ya maksudnya biasanya itu di dalam menteri apa ya aku lupa namanya yang tentang sumber daya manusia itulah. Nah, itu tuh biasanya tuh kayak mensyaratkan kalau sesuatu konstruksi itu bekerja wajib untuk menyertakan berapa persen itu dari apa namanya dari masyarakat sekitarnya. Jadi wajib apa namanya memprioritaskan masyarakat sekitarnya sesuai dengan spesifikasi dan juga keahlian yang dipersyaratkan kayak gitu. Ataupun juga bisa juga nih perusahaan itu inisiatif misalkan butuh tukang alas, tukang bor ya. Dia inisiatif untuk misalkan memberikan pelatihan dulu sebelum dipekerjakan kayak gitu juga bisa. Kemudian penyiapan lahan itu, nah sebenarnya di sini kan ini ya, kita kan nggak diminta ya untuk apa namanya, untuk mengidentifikasi dampak dari sosial ekonomi. Ini sebagai contoh aja. Kemudian untuk jenis dampaknya itu misalkan sikap dan persepsi negatif masyarakat. Misalkan nih dengan adanya lahan ini biasanya tuh kan kadang si apa masyarakatnya suka demo ya, suka protes. Kok ininya misalkan menyebabkan banjir lah atau jadi keruh lah ininya apa sungainya karena aliran apa namanya TSS itu tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi untuk meminimalisir dampak-dampak negatif itu bisa nih suatu perusahaan itu koordinasi dulu kepada RT, RW, kepala desa, camat ataupun pemangku kepentingan lainnya atau bahkan biasanya itu tidak sedikit juga proyek-proyek yang melibatkan masyarakat adatnya untuk ya kita saling bertukar pikiran gitu untuk menanggapi dan menyelesaikan secara tepat keluhan dari masyarakat tersebut kayak gitu dengan cara ya membuat posko pengaduan masyarakat ataupun langsung sosialisasi ke dari kelurahan atau dari desa dan sebagainya kayak gitu. Terus ini penerimaan tenaga kerja operasional. Jenis dampaknya dampak positif, terbukanya kesempatan kerja. Dengan kalau misalkan kayak gini tuh harus si pengelolaannya, si perusahaannya itu juga harus memberikan informasi itu secara terbuka dan transparan kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu. Nanti takutnya dia diprotes nih, oh kok ini nggak ada informasi, tiba-tiba ada keterima aja nih, kok kita nggak ada informasi. Nah, diminimalisir hal-hal itu terjadi, apalagi ini tuh sudah jadi apa ya maksudnya masalah yang kompleks ya kalau di Indonesia terkait sosial ekonomi ini. Baru-baru ini juga kayak ada investasi yang nggak jadi masuk gara-gara masyarakatnya protes mau dipekerjakan kayak gitu-gitu. Ya itu sebenarnya ya bagian dari aturan yang dibuat pemerintah sendiri sebenarnya karena pemerintah menetapkan kalau di sekitar proyek itu biasanya harus ada berapa persen gitu yang diserap tuh. Tapi padahal nggak sesuai kualifikasi, tapi mereka ngeyel tetap mau dipekerjakan. Nah, itu kan jadi problem. Jadi alangkah baiknya dikomunikasikan nih secara terbuka dan transparan. Kemudian pelepasan tenaga kerja.
itu dengan jenis dampaknya penurunan pendapatan. Ini itu di bagian pasar konstruksi, misalkan pabriknya tutup atau pabriknya gulung tikar. Nah, berarti pendekatan sosial ekonominya mereka wajib memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau memberikan uang pesangon kayak gitu. Kemudian ini yang terakhir, pendekatan institusi itu misalkan di dalam sumber dampaknya itu pengadaan dan pengoperasian sarana dan prasarana proyek, peningkatan timbulan limbah B3, ini pendekatan institusinya adalah bekerja sama dengan pihak ketiga yang berizin untuk mengelola limbah B3 lebih lanjut. Nah, di dalam mengelola limbah B3 ini memang tidak sembarangan untuk apa eh, tidak semuanya itu bisa mengelola limbah B3 sendiri. Eh, jadi kayak harus diserahkan ke pihak ketiga kalau limbah B3. Nah, di mana kalau misalkan si suatu perusahaan itu dia memiliki limbah B3, mereka itu eh, pengelolaannya ya cuman mendata atau menginventarisasi limbah B3-nya mereka, misalkan kayak jenis, jumlah, pengemasannya bagaimana, penyimpanannya limbah B3-nya itu bagaimana sebelum dia itu diambil dan dibawa oleh pihak ketiga yang berizin itu, yang wajib untuk melakukan pengelolaan limbah B3 secara lebih lanjut, kayak gitu. Nah, terus pemantauannya kayak gimana kalau pendekatan institusi ini? Ya biasanya sih kita eh, pema- pemantauannya itu ya melakukan pengecekan dokumen kerjasama itu ke pihak ketiga itu secara berkala. Misalkan memang kerjasamanya cuma 2 tahun, ya kita wajib kalau misalkan mau habis ya diperpanjang lagi kerjasamanya kayak gitu. Atau memastikan bahwa penyimpanan limbah B3 itu tuh aman, jangan sampai bocor, terus jenisnya juga jangan sampai tertukar, kayak gitu sebelum benar-benar diambil oleh pihak ketiga, kayak gitu. Kemudian yang kedua itu operasional fasilitas rumah sakit, misalkan ya ini jenis dampaknya itu peningkatan timbulan limbah pada domestik. Nah, untuk peningkatan timbulan limbah pada domestik ini kan ya kalau misalkan kita di desa biasanya dibakar, tapi kan nggak boleh ya sebenarnya dibakar itu. Jadi kalau suatu industri atau suatu apa ya fasilitas umum itu juga mereka harus bekerja sama dengan instansi terkait pembuangan limbah, misalkan TPS. Jadi diambil secara berkala, misalkan 3 hari kayak gitu, atau 1 minggu kayak gitu. Nah, ini juga nanti pengecekannya juga sama tentang dokumen kerjasama, terus juga memastikan bahwa limbahnya itu jangan sampai numpuk berhari-hari nggak diambil kayak gitu. Jadi kan bisa menimbulkan kebauan dan lain sebagainya, malah menimbulkan dampak lingkungan lainnya kayak gitu. Jadi perlu dilakukan pemantauan terhadap apakah itu sudah diambil sesuai dengan jadwalnya, terus dokumen kerjasamanya masih berjalan atau enggak dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ini operasional fasilitas rumah sakit. Ini jenis dampaknya penurunan kualitas air laut. Ini misalkan ya, ini kalau misalkan si apa namanya si rumah sakitnya ini dekat dengan air laut, misalkan. Nah, terus pendekatan institusinya melakukan pengelolaan air limbah domestik dengan penyedotan secara berkala oleh pihak ketiga atau bekerjasama dengan IPAL domestik. Jadi air limbahnya ini mereka nggak bisa karena mungkin mereka nggak punya STP, Sewage Treatment Plant, itulah. Pokoknya dia nggak punya STP, jadi dia itu nggak bisa ngolah limbahnya itu. Kalau nggak bisa ngolah, berarti nggak bisa nutu mereka langsung buang ke lingkungan. Jadi mereka perlu kerjasama pihak ketiga, dalam hal ini adalah IPAL domestik, untuk melakukan penyedotan secara berkala. Kayak gitu. Dari aku sih sekian ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, boleh silahkan. Karena sebenarnya UTS ini nilainya lebih sedikit, kata ibunya. Jadi mending teman-teman fokus ke tugasnya dikerjakan sebaik-baiknya. Makanya tadi ini aku kasih gambaran apa ya, secara umum aja lah beberapa sumber dampak, jenis pendampak dan pengaruh ini didiskusikan nggak teman-teman? Boleh, Mbak Nisrina, silahkan Mbak. Iya Mbak, izin bertanya ya Mbak. Untuk Ya, tugasnya itu ada template yang harus kayak sakut harus kayak gini gitu atau ya kita buat sesuai pemahaman kita tapi tetap berdasarkan yang disampaikan Bu Dita ya Mbak. Soalnya kayaknya kemarin sempat berita tuh nampilin matriks RKL gitu Mbak. Nah kita tuh buatnya ya, harus kayak gitu atau gimana? Makasih. oke. Ya, sama-sama.
Oke, kemarin kan Bu Dita sempat dia nampilin kayak materi RKL RPL. Nah, itu tuh RKL RPL AMDAL, di mana AMDAL itu tuh ribet ya teman-teman. Maksudnya kalau untuk kita awal yang belajar AMDAL, kayaknya kalau kita untuk mengisi seluruh materi itu kita akan kewalahan menurutku. Apalagi kan kita maksudnya kayak baru belajar gitu loh. Kalau misalkan kita suruh ngisi itu, nggak mungkin. Dan kemarin aku juga sudah pastikan ke Bu Dita Kak, apakah memang kita itu harus seperti itu, dan Bu Dita juga berkali-kali mention, ini tuh sebagai contoh gambaran aja. Kalau misalkan teman-teman mau mengerjakan itu, nggak harus saklek kayak gitu. Yang penting intinya tuh sama. Kan Ibu Dita hanya meminta bagaimana kita cara mengelola dan memantau si sumber dampak itu, atau sumber dampak itu kegiatan gitulah. Cara gampangnya sumber dampak itu kegiatan ya teman-teman. Kegiatannya itu apa? Nah, bagaimana cara kita mengelola dan memantau sumber dampak itu. Nah, kalau kalau berarti kan ibunya udah mention nih, kita nggak perlu ikut apa namanya, nggak perlu ketiplek kayak ibunya. Dan itu juga nggak mungkin keisi teman-teman. Kayak misalnya kayak susah itu loh untuk kita itu ngisi itu kalau belum punya pengalaman. Kalau kecuali memang teman-teman punya dokumennya atau punya dari internet, terus teman-teman tinggal comot, ya itu maksudnya kayak silahkan kalau misalkan mau seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau mengerjakan, itu menurutku cukup aja kita identifikasi. Misalkan nih, kan di dalam tadi kan ini ada beberapa sumber dampak ya, ada konstruksi, prakonstruksi, pasca operasi, operasinya. Nah, eh, misalkan nih di dalam tahap apa namanya si konstruksi itu, misalkan ada 5 kegiatan atau 5 sumber dampak. Nah, satu sumber dampak itu kan biasanya kadang itu cuma satu jenis dampak, tapi bisa juga si satu sumber dampak itu dia tuh punya lebih dari satu jenis dampak. Nah, misalkan teman-teman ambil aja dari prakonstruksi tok 5, terus diambillah itu jenis dampaknya apa. Nah, kemudian teman-teman tinggal tulis pemantauan dan pengelolaannya seperti apa. Kayak gitu, nggak perlu sampai yang detail, sampai indikator keberhasilan, terus instansi, dan lain sebagainya. Yang penting itu pengelolaannya jelas, pemantauannya jelas, yang dipantau itu apa jelas, yang dikelola itu jelas. Jadi nek misalkan dari aku kayak gitu aja udah cukup. Karena dari Ibu udah bilang kayak gitu juga kan. Maksudnya nggak perlu yang ribet-ribet. Yang penting pengelolaan dan pemantauan itu ada dan jelas. Yang dikelola apa, yang dipantau apa. Kayak gitu. Jawab nggak Mbak? Oke, makasih Mbak Nindita. Ya sama-sama. Teman-teman ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke KMPK, Mas Salman. Baik, terima kasih Mbak Nindita atas pemaparannya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita sudahi aja ya Mbak kalau udah nggak ada pertanyaan lain ya. Iya boleh Mas. Oke, nanti recordnya dari Mbak Lili yang akan sebar ya Mbak, selaku penanggung jawab. Iya, benar Mas. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Semoga ilmu hari ini bisa teman-teman gunakan untuk ujian nanti. Semangat untuk belajar terus. Dan dari kami, eh, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan Terima kasih. Selamat pagi. ya. Pagi.